Putu Desi Aryastuti, jumpa lagi dengan Natural Health Talk. Oke, pada malam hari ini Bro and Sis kita doakan semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Oke, Bro and Sis, udah denger ya. Sekarang di DKI PSBB perpanjang. Mau keluar takut sama Mbak Corona ya. Tapi di dalam ada apa? Bahaya radiasi. Karena sebagian besar dari kita, anak-anak kita, pastinya kalau belajar dari rumah, pakai HP ya. Pakai wah, pokoknya semua peralatan elektronik semuanya deh. Nah, pada malam hari ini bahaya radiasi itu akan apa saja dampaknya karena nggak kelihatan tapi bahaya banget ya buat kesehatan kita. Nah, saya ini akan meminta seseorang untuk sharing pada kita semua karena beliau ini sebenarnya sangat sibuk waktunya ya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat cantik, tapi juga pengusaha yang sangat sukses dan juga sudah sangat capable dalam bidang beliau juga praktisi kesehatan. Nah, pada malam hari ini juga saya akan bertanya-tanya tentang beliau yang pastinya mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Oke. Karena apa? Karena bahaya radiasi itu sebenarnya luar biasa banget ya, bisa menyebabkan penyakit degeneratif dan segala macam. Nanti lebih lengkapnya biarlah beliau yang menjelaskan ya. Siapa sih yang nggak tahu keluarga itu adalah harta yang paling berharga. So malam hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang sangat menarik. Protect your family from EMF radiation. Oke. Okay? Untuk itu saya akan mengundang seseorang yang luar biasa, Mbak Retno Indarti, ya. Mbak Retno Indarti, halo Mbak Retno. Halo Mbak Desi, apa Apa kabar Mbak kabar? Retno? Aduh, terima kasih Mbak Retno sudah mau berbagi bersama kami semuanya malam hari ini ya Mbak. Iya, Eh, seneng deh ketemu Desi lagi nih. Kalau ketemu Desi tuh pasti ada ketawa terus. Jadi aduh, happy happy terus ya Desi ya. saya kayak badut apa gimana Mbak? Tapi Hmm. luar biasa loh Mbak. Malam hari ini itu saya yakin informasi yang Mbak Retno akan sharing ke kami semua itu benar-benar sangat bermanfaat Mbak. Ya kan? Iya. Karena apa? Ya kondisi kayak gini di rumah aja bener sih ya, Mm-mm. karena kita nggak mau dong kesenggol sama Mbak Corona. Tapi di dalam juga ada bahaya yang mengintai ya. Kalau sering pakai HP, pakai gadget dan segala macam elektronik yang ada kan, wah itu bisa dibilang hidden danger ya Mbak ya, silent killer Ya, ya Mbak. iya, silent killer. Jadi banyak Iya, orang yang ya kalau dibilang tahu sebenarnya sekarang udah banyak ya yang tahu ya, yang apa cuma nggak aware gitu. Maksudnya ya so what kalau udah begini mau mau gimana gitu kan? Nggak tahu, belum tahu solusinya. Tapi ngomong-ngomong, saya belum ini dulu ya, selamat malam juga. Belum greeting dulu nih buat teman-teman iya. semua. Saking Eh, terpesona sama Desi, ya lucu Nih soalnya fokusnya lucu. sama Desi aja nih. Oke, oke, Ya, silakan selamat Mbak. malam buat teman-teman semua yang ada di Zoom. Di Zoom ini berarti dari berbagai kota ya, berbagai negara juga nih, karena kita juga dalam dua bahasa ya di sini. Nah, Iya, jadi iya, betul. saya senang sekali karena hari ini dapat kesempatan lagi untuk sharing khususnya tentang kesehatan. Karena memang ya seperti Desi bilang tadi, itu kesehatan tuh harta yang nggak ternilai ya, apalagi kalau buat keluarga kita gitu. Betul, betul. Oke, Tapi sebelumnya Mbak, ntar dulu Mbak. ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, bro and sis yang ada di Zoom pada malam hari ini, coba kameranya di on kan supaya wajah-wajah cantiknya oh kelihatan, ya ya, kan? Heeh. Oke Mbak, silakan lanjutkan Mbak. oke, ya saya lanjut aja ya, langsung aja saya mau share materinya. Oke, itu oke. Tunggu. Ininya mana ya? Langsung ke begini ya.
Itu ada foto bayi itu kayak kecilanku ya. Oke. Oke, welcome to the new era. Kita lihat sekarang kan ya, kemajuan teknologi luar biasa ya. Kita dulu kenalnya 2G, meningkat jadi 3G, jadi 4G, dan sebenarnya ini memasuki tahun 2018 ya, kita udah memulai masuki ke 5G gitu. Nah, artinya dengan perkembangan teknologi ini mungkin orang-orang dulu kan taunya telepon rumah ya. Ya baru sebatas itu aja, terus berkembang jadi handphone, dan akhirnya makin berkembang lagi jadi smartphone, dan makin kesini teknologinya makin bagus. Oke, nah Bapak Ibu, brother sister, apa sih komentar Anda kalau ngeliat gambar ini nih? Ya, kalau kita lihat keluarga itu jadi apa ya? Istilahnya kalau sekarang tuh dibilang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu kan. Semua masing-masing sibuk sama handphonenya, sama gadgetnya. Nah, padahal itu satu orang aja satu gadget itu udah satu radiasi. Ini baru satu keluarga 4. Gimana dengan kalau keluarganya itu ya bukan keluarga banyak ya, maksudnya dengan banyak orang di sekitar kita gitu. Nah, sebelum itu saya mau putarkan satu video ini di sini tentang petisi dari para peneliti ke PBB. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones. Bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin. Department of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University. It is distressing there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies, and in particular, on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. Oke, jadi kalau kita lihat radiasi itu udah jadi masalah dunia ya, dan terutama buat masalah kesehatan kita akan mengganggu DNA dan akhirnya
membuat berbagai gangguan dalam kesehatan. Nah, kalau kita lihat ini kan ada ilustrasi gelombang HP. Nah, gelombang HP ini kan dari semua orang, mulai dari anak-anak bahkan ya, sampai orang dewasa, sampai orang tua, itu semua sekarang tidak lepas dari handphone. Bahkan ada yang handphonenya lebih dari satu, lebih dari dua gitu ya, dan itu nempel semua di tubuhnya. Dan bayang nggak, itu kan kita nggak bisa merasakan seperti apa di badan kita, nggak berasa apa-apa gitu ya. Tapi gelombang itu sebenarnya ada gitu. Nah, kalau kita lihat sumber radiasi IMF itu tuh bukan cuma di luar, tapi di dalam rumah pun sebenarnya bukan cuma HP atau Wi-Fi gitu ya. Nah, tapi juga ada di sekitar alat-alat yang ada di rumah kita. Misalnya nih microwave gitu ya, mesin cuci, televisi, AC, lampu ya. Lampu itu kan juga walaupun kecil tapi itu sebenarnya juga sumber radiasi juga. Tapi yang paling membahayakan itu sebenarnya adalah teknologi komunikasi gitu. Ya tadi itu dengan berkembangnya teknologi 4G bahkan 5G sekarang ya. Nah, itu makin kuat intensitasnya dan itu akan makin mengganggu kesehatan kita. Ya. Nah, ini yang di luar. Nah, tadi kan di dalam rumah. Di luar rumah ini seperti ini. Nah, seperti menara BTS, gardu listrik gitu ya. Nah, antena-antena seperti ini. Nah, ada juga sebenarnya menara sutet ya, menara tegangan tinggi. Cuma nih gambarnya kurang di sini. Nah, saya mau ngajak brother and sister untuk melihat, sebenarnya kan tadi kita nggak bisa ngelihat seperti apa gitu ya. Nah, saya di sini mengambil dari satu aplikasi yang namanya Wi-Fi Analyzer. Jadi kita mau tahu sebenarnya Wi-Fi itu tuh ada di mana aja sih. Kita kan taunya Wi-Fi itu ada di dalam rumah gitu kan. Nah, jadi kita keluar tanpa sadar itu sebenarnya di luar pun juga banyak gitu. Contoh misalnya kayak di sini, ini Wi-Fi di rumah saya ya. Nah, ini kan yang paling tinggi, ini yang paling dekat, berarti kan yang ada di dalam rumah saya sendiri gitu. Nah, ini tetangga-tetangga gitu kan, yang landed ini ya, di rumah-rumah ada halaman gitu. Nah, ini Wi-Fi yang ada di Citos. Nah, ini ada di satu mall di Jakarta Selatan. Nah, kemudian saya di dalam mobil. Di dalam mobil saya lihat di Wi-Fi itu juga ketangkep, padahal saya di dalam mobil nih, dan itu kan cuma paling banyak 4 orang gitu ya. Nah, tapi kenapa ini begitu banyak? Karena memang gedung-gedung di sekitar kita tuh di Jakarta gitu ya, nah itu udah full Wi-Fi semua. Mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat background di ini saya ya, di virtual background saya. Nah, ini kebayang nggak kalau di apartemen, perkantoran, mall-mall. Nah, itu kan semua orang kan juga pada ada di sana gitu sehari-harinya gitu ya. Ini kalau kita bicara di luar pandemi gitu ya. Nah, kemudian ini juga di hotel. Nah, ini yang menarik. Ini radiasi di dalam Transjakarta. Jadi di dalam bis gitu ya. Nah, itu sebenarnya banyak juga dan tinggi-tinggi gitu. Nah, kenapa? Karena masing-masing juga selain bawa handphone, juga bawa modem itu ya. Nah, itu jadi sangat membahayakan. Selain di rumah kita juga terpapar, di luar rumah pun juga terpapar, gitu kan. Nah, ini kalau kita akumulasi seperti ini, jadi ini ada foto khusus ya, kamera khusus, ini ada kondisi di Gedung Putih, Washington DC. Nah, di mana di sini kelihatannya sih bagus ya, kayak pelangi gitu ya, warna-warni gitu. Nah, tapi sebenarnya ini adalah polusi gelombang elektromagnet, ya. Nah, kalau kita melihat paparan IMF itu sebenarnya yang mengganggu ini nih bukan mengganggu ya, yang mempengaruhi ya, itu kita kenal 3J ya. 3J itu apa sih? Ya, jarak. Jadi ini jarak yang mempengaruhi besarnya radiasi IMF ke tubuh kita gitu. Contoh kalau kita bicara jarak kalau kita nelpon kan nggak mungkin teleponnya ada 2 meter, 3 meter di jauh dari kita gitu kan ya. Atau kalau misalnya ini rumah yang dekat di bawah sutet. Nah, itu kan jaraknya pengaruh banget gitu. Makanya untuk ada aturan untuk radius sekian meter di bawah sutet itu tidak boleh ada kegiatan atau rumah
di situ. Nah, tapi kebayang nggak sekarang ini kan ada yang namanya menara BTS, ya. Menara BTS itu provider untuk HP ya, kayak Indosat, Telkomsel, semacam itu, gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi orang-orang yang tinggalnya berdekatan dengan menara itu. Oke. Nah, kemudian jejak atau intensitas. Nah, intensitas itu kekuatannya gitu kan. Nah, kekuatannya kalau kita bicara tadi 3G, 4G, bahkan 5G. Nah, artinya kan makin besar itu kan polusinya itu juga makin besar mempengaruhi kesehatan kita gitu kan. Nah, kemudian jangka waktu atau durasi. Nah, durasi ini yang harus kita waspadai ya. Kebayang nggak waktu zaman sebelum pandemi, kita kan boleh dibilang pakai wifi, pakai handphone itu ya seputar di rumah aja gitu kan, di kantor gitu ya. Nah, tapi sekarang mau apa-apa, mau belanja, mau sekolah, mau kerja itu lewat di rumah gitu ya, dan itu menggunakan handphone atau gadget yang lain. Nah, artinya semakin lama pun juga itu akan mempengaruhi ke tubuh kita juga. Nah, bagaimana dengan ibu hamil? Ibu hamil itu ya seperti ini ya, kondisinya bisa dengan memangku laptop gitu kan, terus juga atau handphone di perutnya gitu tanpa sadar gitu. Nah, kalau kita lihat kita pernah dengar ya, katanya kalau lagi hamil itu bagus dengerin lagu klasik gitu ya. Emang bagus gitu, tapi tidak ditempelkan di dalam perutnya gitu. Mau tahu nggak apa yang terjadi pada saat handphone atau gadget itu ada di perut kita? Ini ya IMF-nya ini terhadap janin gitu ya. Nah, seperti ini. Pada saat on, nah ini pada saat airplane mode. Nah, kondisi fetusnya janinnya ini lebih tenang ya, gitu. Nah, tanpa sadar otak bayi, organ bayi, gitu kan. Oke. Nah, banyak wanita hamil nggak menyadari nih sebenarnya akibatnya apa gitu. Nah, ini ada satu penelitiannya tuh udah lama banget ya. Ini tahun 2013 gitu. Tentunya ini hasilnya penelitiannya juga sebenarnya udah lama. Ini ada satu statistik di mana perbandingan autisme ya. Jadi anak-anak autis pada tahun 70 itu bandingannya 1 di antara 10.000 orang. Gitu. Kemudian naik tahun 75 1 berbanding 5.000. Dan makin naik. Nah, ini 2013 itu 1 berbanding 50 orang. Kebayang nggak 2014 sampai sekarang? Berarti berapa tahun tuh? Nah, itu yang kita nggak tahu datanya seperti apa. Nah, tapi Bapak Ibu, Bro Ensis sadar nggak? Dulu kita jarang melihat anak-anak yang autism ya atau ABK gitu ya. Nah, tapi sekarang itu udah di mana-mana kita menganggap itu hal yang biasa gitu. Padahal bisa jadi pada saat kehamilannya memang banyak faktor gitu ya, tapi dengan berkembangnya teknologi ini itu juga akan mempengaruhi. Nah, jadi hal penting yang harus diketahui wanita hamil gitu ya, apa aja sih? Nah, jadi radiasi IMF ini bisa menyebabkan perubahan perilaku janin ya, janin sejak dalam kandungan gitu. Nah, kemudian janin bayi itu lebih rentan terhadap radiasi. Nanti kita lihat pengaruhnya gitu ya. Nah, radiasi IMF yang tinggi itu bisa menyebabkan keguguran. Nah, terus Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu mengklasifikasikan kalau radiasi IMF itu salah satu possibly karsinogenik. Jadi yang memungkinkan terjadinya kanker. Jadi karsinogenik itu zat yang mencetus kanker gitu ya. Nah, gimana dengan laki-laki? Laki-laki biasanya itu ngantonginnya handphone di mana? Di saku ya, di saku celana, atau
Biasanya kan kantong bajunya di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu apa? Jantung kan. Nah, itu tanpa sadar itu sangat berpengaruh karena itu langsung dekat dengan organ vital. Ya di kantong ya dengan jantung, kalau di sini ya dengan kemaluan ya. Nah, ini akan berpengaruh nanti pada sperma. Nah, ini juga pada dengan memangku laptop gitu. Nah, ini pengaruhnya besar sekali. Nah, ini kalau kita lihat pengaruh radiasi HP itu terhadap sel sperma, ini kita bicara sel. Jadi sel itu bagian yang terkecil banget ya. Nah, ini salah satunya adalah gangguan dari DNA gitu. Nah, ini akan pengaruh ke sel sperma. Nah, ini ada penelitian dari pada tikus ya, dari gelombang-gelombang ini. Nah, itu akan mempengaruhi sel sperma. Ini nanti kalau dijelaskan bahasanya ilmiah banget, tapi secara level seluler ini gelombang IMF ini sama seperti partikel-partikel elektron kita yang ditarik keluar. Jadi yang menyebabkan terjadi keasaman pada tubuh kita karena terjadinya oksidasi tadi. Nah, kalau sel tubuh kita terjadi oksidasi, itu otomatis akan mengganggu kesehatan, gitu ya. Nah, ini kan kita lihat ini akan mengganggu kesehatan dan berpotensi menyebabkan penyakit degeneratif. Apa aja itu penyakit degeneratif? Itu kan berarti penurunan fungsi organ ya, fungsi sel. Ya. Paling kecil kan bagiannya adalah sel, gitu. Nah, itu seperti apa aja sih degeneratif itu seperti diabetes, jantung, atau cancer gitu ya dan lain-lain. Nah, kemudian itu kan tadi bayi ya masih di dalam janin ya, masih di dalam perut. Sekarang kalau untuk anak-anak yang sudah di luar gitu ya, anak-anak kecil gitu kan, apa sih pengaruhnya? Itu kan ada baby monitor, ada wifi, router gitu ya, nah, terus laptop, belum lagi handphone. Nah, ini tuh sangat sangat berpengaruh ke otak anak. Karena otaknya itu kan masih lemah ya, istilahnya tempurungnya masih lunak dan masih tipis. Nah, ini akan berpengaruh sekali. Kelihatannya tidurnya nih tenang, tapi jangan salah, ini gelombang-gelombangnya ini pengaruh banget gitu. Nah, kita lihat nih wifi ya, wifi di sekolah-sekolah gitu kan. Nah, biasanya nih Bapak Ibu kan kalau cari sekolah, katanya sekolah yang modern gitu ya, yang udah lengkap fasilitasnya, ada wifi-nya gitu kan, semua teknologinya lengkap. Nah, ternyata ini juga berpengaruh kepada anak-anak yang usianya nih masih muda ya, di bawah ya masih SD lah ya. Nah, kalau kita lihat ini anak-anak itu menyerap itu 10 kali lebih besar ya dari microwave radiation, itu maksudnya gelombangnya ya, gelombang microwave. Nah, pada anak di bawah 5 tahun seperti ini. Nah, ini yang kuning merah ini penyerapan radiasinya. Nah, ini 10 tahun. Nah, ini yang dewasa. Nah, dewasa ini kelihatannya kecil gitu, tapi akumulasinya itu kan lebih banyak karena kita dewasa itu lebih banyak berpaparan dengan alat-alat ya, terutama gadget ya, terutama untuk bekerja gitu kan. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang, nah ini kan yang membuat anak-anak kecil itu juga akan lebih lama gitu di dalam rumah gitu kan. Yang biasanya mereka bermain di taman gitu kan, nah sekarang mereka mainnya akhirnya di rumah aja. Belum lagi kalau mainannya tuh gadget semua gitu ya. Oke, nah ini ada video live blood analysis dari Dr. Magda Hafaz gitu ya. Beliau ini meneliti sel darah. Jadi sel darahnya itu diambil dan dilihat di bawah mikroskop. This short video shows a macrophage, which is like a vacuum cleaner, engulfing bacteria among red blood cells. I decided to find out what my blood looked like. I pricked my finger, placed a drop of blood on a slide, and looked at it under the microscope. This is what I saw. The cells are round, some are separate, and a few are sticking together. Overall, fairly healthy-looking blood. This testing was done in a clean electromagnetic environment, and I did not eat or drink before or during testing. I then worked on a computer for 70 minutes and looked at my blood again.
This time, the cells are sticking together like stacked coins. This is called rouleau formation. Later that day, I used a cordless phone for 10 minutes and Nah, looked ini at my blood setelahnya, again. And this is what I saw. jadi dilihat lagi di Very bawah unhealthy mikroskop looking blood. peredaran There are virtually darahnya. no single cells. Most of the cells are now in rouleau formation. A doctor told me this is what she sees with cancer Ini saya patients. percepat aja ya. What Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini ringkasannya. Jadi pada saat nggak kena IMF, itu darahnya berpencar seperti ini. Jadi ada jarak ya. Jadi bukan karena pandemi aja, darah pun juga pengen berjarak gitu ya, nggak mau deket-deketan. Nah, ini kita 70 menit, ya kurang lebih sejam lebih gitu ya di depan komputer. Ini bentuk darahnya seperti ini, menempel, berdempetan gitu ya. Nah, itu di depan komputer. Ini hanya 10 menit dengan mobile phone. Penelitiannya padahal tahun 2009 ya, di mana mobile phone itu juga belum banyak, dan ini adalah wireless phone, jadi telepon rumah gitu yang nirkabel gitu. Nah, jadi dari kesimpulan video Dr. Martin Blank tadi, jadi radiasi itu tuh bisa menimbulkan kerusakan sel darah, DNA, dan syaraf. Juga berkontribusi terhadap timbulnya autism dan memicu penyakit Alzheimer. Nah, juga membuat kerusakan sel saraf mata, terus membuat gangguan tidur, kelelahan, sakit kepala, dan berkontribusi pada tumor kelenjar ludah, juga penurunan kepadan tulang, gitu ya. Jadi mempercepat juga osteo ya. Juga mengganggu detak jantung dan tekanan darah. Nah, kebayang nggak tadi yang laki-laki dikantongin gitu ya, itu kan deket banget sama jantung, gitu ya. Jadi daerah jantung pun jadi terjadi pengentalan darah seperti itu. Nah, paparan radiasi ini juga memicu penyakit kanker. Nah, simptom efek IMF lainnya itu ada seperti tadi autis sudah disebutkan, cancer, fibromyalgia, terus depresi ya, diabetes, kecemasan, anxiety, Alzheimer, Parkinson, jantung, dan artritis. Nah, bahkan WHO sendiri, Badan Kesehatan Dunia itu udah menyatakan ini tahun 2011 ya. Berarti kan penelitiannya udah lama sebelumnya. Itu menyebutkan bahwa radiasi IMF ini itu possibility memungkinkan timbulnya cancer. Jadi ya salah satu yang men-trigger karsinogen itu juga ya, timbulnya sel kanker. Nah, ini ada satu contoh pada saat tumor otak ya, ini seseorang yang tumor otak, pengaruhnya pada otak, dan itu yang bisa menyebabkan tumor. Dan di sini adalah satu berita anak dari wakil presiden dulu ya, Obama ya, Joe Biden ya, wakilnya. Nah, ini anaknya meninggal karena glioblastoma multiforme, nah itu tumor otak. Nah, jadi hal-hal apa nih? Kalau kita udah tahu kondisinya seperti itu, artinya kan kita mau cari solusinya dong ya. Nah, jadi kita harus apa nih? Yang pasti kita hindari paparan IMF terhadap balita, gitu ya. Jadi sangat dijaga untuk balita itu, dan anak-anak diusahakan tidak memakai HP. Kalaupun terpaksa, gunakan dengan bijaksana, gitu, dengan atur waktunya, gitu ya. Dan mungkin ada waktu-waktu tertentu, misalnya akhir minggu aja, gitu, atau libur. Nah, kemudian usahakan menggunakan speakerphone atau earphone. Hindari penggunaan Bluetooth. Nah, ini Bluetooth bahaya banget karena dia nirkabel ya, artinya dia juga mencari sinyal tuh yang sangat kuat gitu. Nah, kemudian jauhkan HP dari tubuh saat tidak digunakan. Jadi jangan tidur dekat HP gitu ya, apalagi itu dekat kepala. Ya. Nah, terus jangan lakukan charge di kamar tidur. Dan kurangi penggunaan HP di area dengan sinyal yang jelek gitu ya. Atau kalau termasuk juga kalau baterainya sudah mulai habis, cepat langsung di charge. Kemudian kurangi penggunaan peralatan wireless atau nirkabel. Dan hindari mengantongi HP terlalu lama, jadi gunakan tas. Kemudian ingatkan untuk break. Jadi ada jeda waktu ya, jadi kita nggak terus-terusan gitu di depan HP ya, jadi ada jedahnya untuk kita istirahat, kita bisa stretching untuk melancarkan lagi itu peredaran darahnya. Kemudian banyak minum air untuk meningkatkan oksigen dalam darah, juga untuk memperbaiki peredaran darahnya.
Kemudian jangan lupa olahraga yang teratur, karena ini peredaran tadi kita lihat kalau darahnya seperti itu, berarti kan kita harus lancarkan lagi, yaitu paling gampang ya dengan olahraga yang teratur. Oke, nah itu kan solusi jangka pendek, ya. Terus bagaimana dong untuk melakukan yang tadi, yang cara-cara seperti ini? Kita kan juga perlu konsisten ya. Jangankan untuk menjaga anak-anak tetap seperti ini gitu, untuk diri sendiri kadang-kadang juga suka lupa gitu kan, kadang nggak mematikan handphonenya ya, semacam itu gitu. Nah ini ada solusi jangka panjang, jadi memang di luaran itu kan juga menawarkan untuk memproteksi dari radiasi gitu ya. Nah tapi saya akan sharing apa yang saya pakai selama ini. Nah ini adalah contoh perangkat solusi kesehatannya gitu ya. Nah di sini ada yang namanya alpha-spin. Jadi alpha-spin ini meresonansi gelombang alfa yang harmonis gitu, karena tubuh kita itu kan ada gelombangnya juga ya, dan itu dengan adanya radiasi tadi itu juga mengacaukan gelombang yang ada di tubuh kita. Oke. Nah, ini ada alpha-spin ini. Alpha-spin ini adalah teknologi spinning frekuensi, itu yang menghasilkan resonansi yang kuat. Jadi dia menyalurkan perputaran energi dan di medan gelombang alfa. Jadi namanya alpha spin, jadi alpha ya, gelombang alpha yang spinning, berputar. Jadi dia menghasilkan energi kuantum dan frekuensinya itu harmonis. Nah, kalau seperti ini artinya tubuh kita itu diproteksi dengan adanya gelombang ini. Ini kita bisa lihat ya videonya, ilustrasinya seperti ini. Jadi gelombang alpha spin ini walaupun kita nggak lihat, itu dia memancarkan seperti ini. Jadi kita ini terlindung. Artinya kalau kita sendiri dengan satu alpha spin, dia akan melindungi dalam radius 2 meter. Oke. Nah, jadi bagaimana cara kerjanya? Ini itu tadi gambarannya seperti itu. Jadi seperti berlawanan dengan arah jarum jam ya. Jadi itu ya kodratnya seperti itu, seperti angin puting beliung gitu ya. Atau kalau umat muslim kan tawaf gitu ya, itu kan berputarnya juga ke arah kiri gitu. Nah, dimana dengan kalau ada 4 alpha spin, dia akan membentuk suatu quantum field. Jadi ini orang-orang yang ada di dalam kotak ini ya, maksudnya di dalam di kurung alpha spin ini itu akan terlindung semuanya. Gitu. Nah ini tadi kan dengan 4 ya, artinya kan kaitannya dengan energi. Beda energi 1, energi 4, energi ini berapa nih, 8 gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi juga ke energi yang tersalurkan ke tubuh kita dari alat ini. Nanti kita lihat ininya ya, prakteknya ya. Oke. Nah ini tunggu. Nah ini ada live blood test. Ini langsung dari kita nih. Jadi kita pernah ada satu training ya, dikumpulkan orang-orang itu, ada beberapa volunteer untuk dicek peredaran darahnya. Ini tahun 2017 ya. Nah kalau kita lihat ini, nah, saya pause dulu. Nah ini jadi yang tengah ini, yang hijau ini adalah sari makanan yang nggak tubuh kita. Nah itu yang akan mengalir ke peredaran darah. Ini yang akhirnya nanti jadi toksin, jadi racun ya, jadi nanti akan jadi pak gitu. Nah kita lihat nih peredaran darah sekitarnya. Peredaran darah sekitarnya. Nah ini kan kecil-kecil pelan-pelan gitu ya. Nah padahal orang yang diambil darahnya itu kelihatannya tuh sehat gitu. Nah ini setelah memakai 10 menit, nah terjadi perubahannya seperti ini. Kita lihat ya sirkulasinya jadi meningkat. Nah ini saling berpisah-pisah ya darahnya itu, dan juga menghasilkan oksigen gitu. Nah ini ada blood test case study, jadi dari perusahaan sendiri juga melakukan penelitian untuk beberapa penyakit ya, simptom ini. Kalau kita lihat ini adalah orang yang berisiko kanker. Nah, kita lihat ini kan pelan ya. Ini saya kasih ini sedikit.
Kebayang nggak ini sel-sel kanker ya, sel-sel sehat tadinya sehat tapi nggak bergerak gitu. Nah, akhirnya terjadi mutasi dan tumbuhlah sel-sel kanker, gitu ya. Nah, kemudian ini yang berisiko stroke. Nah, ini yang berisiko diabetes. Oke, kita lihat semua peredarannya pelan banget ya. Kebayang ini kan terakumulasi bertahun-tahun. Nah, terbayang kan orang yang tadi kelihatannya sehat itu, kalau darahnya begini terus dalam jangka waktu lama, nah ini setelah menggunakan Alphaspin. Oke, nah Alphaspin ini juga bisa menghasilkan satu living water. Sebelum ke sana kita pernah tahu ya ada satu peneliti orang Jepang itu Masaru Emoto, di bukunya ini The True Power of Water. Beliau ini meneliti tentang air hidup dan air mati. Nah, jadi kalau kita lihat ini air mati ya sebenarnya ini ada di lingkungan seputar kita gitu ya, apalagi daerah-daerah perkotaan yang sudah terkena polusi, di mana kadar oksigennya rendah, nggak bawa energi yang positif, tidak mudah diserap sel. Kemudian apa bedanya dengan living water atau air hidup? Nah, ini air-air yang masih murni gitu ya, air-air pegunungan atau air-air yang di daerah-daerah suci gitu ya, seperti air Zam-Zam atau air di Lourdes. Kenapa? Karena memang pengaruh dari tempatnya juga air itu sebenarnya hidup. Jadi dia bisa berubah molekulnya pada saat mendapatkan hal yang baik gitu. Nah, ini akhirnya akan membuat kadar oksigennya tinggi, membawa energi positif untuk sel, juga mudah diserap sama sel-sel kita. Gitu ya. Nah, IMF itu ternyata berpengaruh juga pada air yang ada di sekitar kita. Contoh di sini pada air yang didekatkan dengan microwave, ya, TV, komputer atau ponsel. Nah itu jadi berantakan seperti ini, bentuknya nggak jelas, gitu ya. Nah kemudian ini setelah dipengaruhi dengan Alphaspin, terjadi perubahan seperti ini. Yang tadinya dead water ya air mati ini, nah itu dia berubah menjadi living water, atau airnya itu jadi hidup secara kasat mata memang kita nggak lihat, itu harus di bawah mikroskop khusus ya. Nah ini terjadi perubahan menjadi living water. Nah ini riset dari Dr. Masaru Emoto. Jadi Alphaspin kita dicek di sana ya untuk air-air ini menggunakan tap water keran, air keran gitu ya. Nah ini sebelum dilewatin, nah ini sesudah dilewatin. Nah, ini juga hasil riset dari penelitian dari Masaru Emoto, ya sertifikasi lah untuk Alphaspin ini ya. Nah, jadi tadi selain dipegang, lingkungan sekitar ini juga diminum. Nah, jadi kelihatan ya bedanya pada saat sebelum minum air beroksigen dan ini sesudahnya, gitu ya. Jadi darah kita jadi lebih bagus. Gitu. Nah, ini cara penggunaannya. Untuk apa aja? Nah, ini untuk minum ya, untuk minum bisa seperti ini, direndam, atau kalau hanya diletakkan seperti ini bisa juga dia berubah molekulnya. Cuma memang akan lebih bagus kalau direndam atau dibolak-balik. Dibolak-balik jadi ada seperti ini ya, kalau nanti bisa tanya yang mengundang. Ini jadi air di tengahnya ini ada Alphaspin. Jadi pada saat dibolak-balik seperti ini, airnya itu molekulnya akan strukturnya jadi lebih bagus. Nah, kemudian, nah ini tadi, yang 4 tadi itu bisa ditaruh di pojok-pojok kamar seperti ini, atau bisa juga di pojok ruangan. Rumahnya seperti apartemen gitu ya, yang kotak bagus gitu, nah itu bisa ditaruh di pojok-pojoknya, dan itu bisa melindungi ruangan sampai 100 meter persegi. Nah, kemudian ini bisa juga dipakai di pinggang, jadi kita terjaga terus, gitu ya. Nah, ini kalau kita di depan komputer, nah, ini juga meningkatkan kualitas dan rasa makanan di mana aja ya. Nah, ini juga mengubah kandungan jadi living water. Jadi ini juga bisa mencuci buah, sayur-sayuran, beras, gitu ya. Juga menghilangkan bau yang ada di kulkas. Kita tahu kan bau itu dari bakteri ya, bakteri anaerob gitu. Nah, dengan adanya Alphaspin ini, bakteri itu jadi menghindar. Nah, ini juga bisa merendam kaki ya. Jadi simpul-simpul sarafnya itu dibuka dengan air Alphaspin ini.
Nah, kemudian juga untuk terapi sakit mata. Jadi dengan menggunakan living water, disemprot, ditaruh di sprayer gitu ya, dan itu juga bisa buat muka. Nah, kemudian terapi gangguan pernafasan. Nah, di musim COVID seperti ini, nah kita ini sangat membantu banget ya, jadi untuk membuat pernafasan kita lebih oke gitu ya. Dan juga bisa untuk refleksi, kemudian juga menggunakan senter. Jadi ini ada senter khusus untuk Alphaspin. Nah ini juga kenapa senter? Karena memang kan Alphaspin ini medianya itu udara, cairan, dan cahaya. Jadi dengan cahaya ini dia energinya menjadi lebih kuat. Jadi bisa langsung ditempelkan ke sumber yang sakit, misalnya di lutut atau dimanapun lah ya yang paling sakitnya. Nah jadi Alphaspin ini sudah melewati berbagai tes, jadi sertifikasinya tuh banyak ya. Jadi kita kan memilih satu produk juga nggak sembarangan. Jangan sampai kita hanya melihat sesuatu yang murah, tapi kita nggak tahu di belakangnya itu seperti apa, penelitiannya seperti apa. Nah, tapi Alphaspin ini sudah melewati berbagai institusi yang independen ya, seperti di sini bebas radiasi, kemudian food grade gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kembali, jadi Alphaspin ini memang dia bukan sebagai alat medis gitu atau mendeteksi satu penyakit atau untuk mendiagnosa satu penyakit. Ya, jadi sekali lagi ini bukan sebagai obat gitu ya, tapi membantu untuk baik yang sehat untuk sebagai proteksi dan yang sakit itu untuk membantu untuk terapi recovery-nya. Jadi ini Alphaspin itu pemanfaatannya itu bisa meningkatkan kadar oksigen, lingkungan yang harmonis, sayur dan buah jadi segar, terus juga meningkatkan sirkulasi darah dan struktur molekul air itu jadi kecil. Oke, jadi ini satu yang bijak ini ya, solusi bijaknya ini kita ciptakan gelombang harmonisnya itu dari rumah, gitu ya. Jadi kita proteksi keluarga kita tuh dari radiasi IMF untuk jangka panjang, karena alat ini berfungsi untuk seumur hidup. Dan ini adalah produk dari Jerman, di mana kita tahu kalau untuk alat-alat berhubungan dengan kesehatan ya, itu Jerman itu luar biasa gitu. Oke, thank you. Jadi kalau kita lihat anak kecil ini memang tidak dianjurkan ya, cuma minimal akan lebih aman dengan terlindungnya dengan Alphaspin ini. Oke, jadi itu Mbak Desi yang bisa saya share. Speechless, Mbak. Aduh, wow, tepuk tangan, 2 jempol. Sayangnya jempol kakiku nggak bisa naik, jadinya pakai jempol tangan aja. Tapi luar biasa loh, bro and sis, ini benar banget. Kalau kita bilang keluarga adalah harta yang paling berharga, investasi kesehatan, jangan lihat pada saat sakit sekarang saatnya. Ya, kalau sudah sakit, baru deh nyari-nyari deh. Apa yang bisa nyembuhin, apa yang bisa nyembuhin dari sekarang. Ya nggak, Baretno? Iya. Tadi udah dikasih tahu kan, apa aja dikerjain ya, Des. Aduh, bener-bener, Mbak, bener-bener. Aduh, saya bersyukur banget deh. Pokoknya bener-bener deh, bro and sis, protect your family from EMF radiation. Tadi penjelasan Mbak Retno sudah clear banget. Mbak, sekarang apa lagi nih Mbak yang akan dibagi ke kita lagi, atau kok masih bikin dengar banyak Mbak Retno soalnya, gimana lagi? Iya, Mbak? Jadi kan itu kan istilahnya teorinya ya, istilahnya karena yang ngalamin kan yang saya gitu ya, tapi teman-teman yang nonton di sini kan belum tentu apa benar nggak sih, nah terus fungsinya gimana gitu kan. Nah tadi kan saya bilang sebenarnya ini Alphaspin ini sangat membantu untuk proteksi, artinya kan proteksi itu kan sebelum terjadi yang lebih berat, nah itu kita proteksi dulu gitu, berarti kita lebih baik kan dipakai pada saat sehat kan. Betul sekali, betul. Nah ini saya akan mengundang seseorang yang sudah ngalamin juga ya, jadi beliau ini belum sampai sakit yang parah gitu ya, tapi memang ada gangguan-gangguan yang nggak nyaman gitu ya dari tempat bekerjanya. Jadi ya panjang lebar saya undang aja dulu ya. Ini ada Bapak kita Pak Ahsan. Halo Pak Ahsan. Pak Ahsan mana ya? Pak Ahsan. Pak Ahsan. Nah ini Pak Ahsan. Wow. Selamat malam Pak Hasan, masih di mute Pak Hasan.
Pak Hasan nggak kedengeran. Ya, Nah, oke. oke. Ini kok buram ya Pak? Kameranya. Aku pindah kamera kalau gitu deh. Luar biasa loh. Langsung ke kamera depan nih. Nah. Langsung ke depan nih. Pindah kamera karena Pak Hasan ini bisa ngezoom Gede banget bisa lebih dari satu. Baik, Bu Retno, makasih Bu. Forumnya luar biasa ini Iya. apa namanya? Makanya aku diundang di sini tuh luar biasa ya. Iya. Kebetulan Iya. nama saya Hasan ya, mungkin udah ada yang kenal, ada yang belum juga ya. Jadi, Ya, nah saya kenalin lagi nih Pak Hasan nih siapa nih ya. Nah. Jadi beliau ini Pak Hasan ini pensiunan dari satu perusahaan yang banyak banget listriknya ya. PLN ya. Jadi beliau udah pensiun, jabatan terakhir sebagai Vice President ya Pak ya di sana. Dan tapi sekarang berkarya lagi sebagai dosen ya Pak ya, sebagai wakil rektor ya. Wakil rektor di Institut Teknologi PLN gitu ya. Nah, tapi waktu Pak Hasan sebelum sebagai VP ya, saya pernah mengunjungi kantor beliau nih di Gambir ya, di PLN. Nah, itu di lantai 7. Jadi di lantai 7 itu ada satu ruangan manajer ya. Jadi semua tuh alat-alat di situ tuh udah canggih-canggih lah ya, udah wireless semua gitu kan. Nah, saya pengen ngobrol sama Pak Hasan nih, kira-kira apa sih yang dirasain Pak Hasan ya sebelum mengenal Apasbin sama sesudah mengenal. Pak, yuk monggo Pak, silakan. Baik Bu, makasih Bu kesempatannya. Jadi saya 2 tahun ini beralih profesi, tadinya di BUMN di industri ya, kerja sekarang beralih ke dunia pendidikan nih 2 tahun nih. Nah memang sih aku dikenalkan produk ini dan komunitas ini tahun 2016. Waktu itu ada teman saya mantan GM PLN ya, itu ngajak ini. Pertamanya bingung juga, apaan sih nih? Waduh, saya kan cukup sibuk nih kok, kayak itu lah. Pas saya coba-coba, kok berubah ini. Memang gini, betul yang Bu Retno bilang tadi bahwa radiasi itu betul terasa itu. Nah, saya sebelum 2016 saya kan tugas di Makassar tuh. Hampir tiap minggu kan bolak-balik ke Makassar, Jakarta ya. Bahkan tempat kerja saya di sana pun juga ya full radiasi juga istilahnya ya. Nah, mungkin itu terakumulasi. Nah, pas saya di Jakarta terasa juga itu. Di mana asam urat udah mulai inilah. Nah, kami ada itu dulu waktu masih aktif dulu 2016 itu setiap Jumat itu kami senam pagi istilahnya, senam SKJ. SKJ ya Pak. Dulu kan ada itu SKJ ya. Tiap hari Jumat tuh. Itu hampir enggak pernah saya ikut loh. Boro-boro mau ikut. Makanya nggak bisa gitu kan. Karena asam urat itu Pak. Iya, teman saya juga banyak nggak ikut. Nah, pas saya dikenalin oleh teman saya itu yang mantan GM, saya coba kok enak peran saya gini loh. Hanya minggu depan saya udah ikut senam dan seterusnya aku udah ikut. Tapi penasaran juga saya bener enggak itu katanya ada kuantum kayak apa kan. Aku gali kan. Penasaran juga. Nah, aku pasanglah di lantai 7. Kebetulan saya kan di lantai 7 bersama Pak GM itu dengan manajer lainnya gitu. Nah, kebetulan di gedung itu di Gambir itu kan kurang lebih ukurannya 40 kali 40 meter lah ya. Dan itu bersekat-sekat kan Pak ya, nggak lowong ya. Udah. Jadi saya coba deh pasang di ujung. Kebetulan ruang saya di ujung paling ujung tuh. Nah, ruangnya Pak Jem kan ujung sana itu cross line tuh kan, cross terus ruang satu lagi. Saya pasang pas di ujung itu. Di apa yang terjadi kok? Ya. Terus kok nyaman gitu kan? Terus bahkan teman-teman ini saya pengen buktikan aja kan, teman-teman lantai bawah itu pada naik ke atas itu ngambil air minum gitu, katanya kok enak airnya Pak. Sembarang aja ngambil di situ ya kan. Loh, betul juga ini. Nah, itu pengalaman saya itu. Nah, suatu ketika saya merasa gini loh, kok kayaknya kok enggak ini kok enggak lain-lain rasanya. Ternyata ada seorang cleaning service lagi membersihkan ruangan. Kemudian dia mungkin ada kaca kan. Simpanlah di atas meja gitu loh. Dia penasaran juga, saya buka, bener nih. Kuantum bergerak ini istilahnya kan. Jadi aku susun kembali lagi dengan itu dia kan. Jadi betul ada ini lah. Ada efeknya ya Pak ya. Benar efeknya tuh. Aku rasakan sendiri dengan efek yang bayangin 40 kali 40 itu kok terasa benar tuh. Bahkan sekarang di ruangan ini aku pasang nih. Saya pasang dekat aja lah. 1 kali 1 meter yang dapat di kontainer ada ini. Jadi nah, seterusnya gitu sejak itu hampir nggak pernah lagi asam urat itu datang dan saya pun tiap hari ketemu komputer. Apalagi sekarang ini usia udah makin ini terus makin sibuk lagi sekarang ini
Pikir tadi udah pensiun, udah malah makin sibuk. Samping ngajar, terus wakil rektor juga, terus ngerjain kerjaan juga, terus apa namanya, ambil S3 sekarang, saya lagi ambil apa doktoral nih juga. Saya kemarin aja 2 hari ini aku di depan komputer terus, tapi alhamdulillah nggak ada terasa lah, udah inilah. Bahkan lucunya lagi teman-teman kadang-kadang, Pak hati-hati Pak usia Pak, kalau lagi makan apa, makan padang ini, saya kan suka makan otak itu. Aku dikomentari, Pak usia Pak, aku nggak peduli dah, dalam pantangan lah gitu dah. Luar biasa ya. Nah yang menariknya itu tahun 2017 pas saya ke Makassar itu saya main ke suatu pantai itu namanya di Bulukumba itu kan. Nah itu ada, kebetulan saya lagi di warung itu ada seorang bapak yang lagi stroke ringan tuh. Singkat cerita aku terapi dia kan, biasalah muter-muter Alphaspin kan. Pokok enak katanya Pak. Tapi karena besoknya harus saya balik ke Jakarta lagi, udahlah aku terapi jarak jauh loh. Jadi ceritanya saya udah jelasin nanti kalau saya sampai ke Jakarta aku akan telepon Bapak. Setiap subuh aku telepon jam 6 itu. Di sana di itu dekat HP-nya dia masang apa air itu loh. Dia ini Alphaspin. Terus saya nelpon gitu. Itu berlangsung terus dia merasakan enak gitu loh. Artinya Alphaspin aku tempel di HP di sini. Di sana mereka enggak pakai Alphaspin tapi hanya dengan HP. Mereka ada perasaan apa perubahan. Jadi apa nyaman gitu. Cuma sayang jadi gelombang-gelombangnya itu juga bisa disalurkan lewat HP ya Pak ya. Benar Bu. Jadi apa HP-nya namanya? malah IMF-nya malah jadi baik ya. Cuma sayangnya setelah sebulan itu aku kontak dia kayaknya kok putus apa nggak ada lagi. Jangan-jangan diganti nomor. Habis sekarang nggak pernah kontrol lagi, tapi yang jelas input terakhir dia nyaman dirasa gitu. Nah gitu. Dan banyaklah pengalaman. Karena bahkan gini ya. Kadang-kadang aku melihat teman saya ya. Ini kok teman saya tahun lalu apa namanya? Segar gitu kok pas ketemu kok kurus sakit gitu ya. Itu bisa aja dengan radiasi ya. Dan saya juga secara kemanusiaan juga apa pengen rasanya nyampein itu loh, teman hati-hati loh, radiasi ini berbahaya. Anak saya itu bukan anak, aku udah punya cucu 2 ini, anak saya yang kedua kan dokter nih kebetulan. Nah cucu saya itu si Kaisan itu sejak 6 bulan tuh nggak pernah lepas dari gadget loh, sampai hari ini pun gadget, tapi aman-aman aja itu, nggak ada gangguan, karena di kamarnya aku pasang alat tadi itu, Alphaspin itu. Dan banyak sekali pengalaman, saya kira itu Bu Retno. Silakan Bu kalau ada yang mau ditanyakan apa lagi. Iya, jadi walaupun dengan kondisi usia yang lewat dari pensiun, Bapak tetap aktif ya, banyak kegiatan juga. Bahkan saya dengar Bapak dalam satu nge-zoom itu bisa lebih dari 1 zoom gitu ya. Iya, kadang-kadang lagi ngajar terus diundang rapat di sana, terus yang satu lagi masih Pak Prof ngajak rapat lagi terus. Iya, udah bikin 3 jadi aja. Walaupun banyak aktivitas yang menguras ya, terutama dengan adanya IMF ini ya, Bapak tetap terlindung ya, jadi tetap fit ya Pak ya. Betul Bu, terasa benar. Oke, nah itu pengalaman Pak Hasan. Jadi Pak Hasan itu kan sakit yang parah gitu kan, masih bisa aktivitas gitu kan. Nah, dan itu semakin terbantu dengan adanya Alphaspin. Nah, untuk yang berikutnya saya mau ya sebenarnya jadi ada satu teman SMA saya, cuma beliau ini masih keberatan untuk sharing langsung gitu ya, tapi saya udah dapat izin dari beliau untuk men-sharingkan pengalamannya gitu ya. Nah, ini jadi ada seseorang namanya Ibu Rini. Beliau ini mengalami sakit ini ya, tumor di batang otak. Tuh. Kalau secara tumornya memang masih jinak ya, artinya bukan menjadi sebagai kanker. Nah, tapi ini mengganggu ya, istilahnya mengganggu, membuat sumbatan, gitu. Jadi membuat sumbatan di sekitar saraf-saraf di otaknya, gitu. Nah, sebelum itu saya minta putarkan dulu ya video. Jadi gini, sebelum pandemi ini kita ada komunitas kita sering mengadakan sebentar Bu Eka. Jadi sebelum pandemi ini kita selalu mengadakan rutin ya, mengadakan terapi
terapi Apaspin gitu ya, produk-produk kita lah. Jadi bukan Apaspin aja, ada beberapa produk. Tapi intinya dari sini kita mau lihat orang-orang dari berbagai tantangan kesehatan, apa sih pengaruhnya gitu kan? Karena kan kalau cuma lihat kacanya alatnya aja semacam kaca itu jadi nggak percaya gitu ya. Nah tapi kita lihat ini contoh salah satu teman saya ini yang di terapi ya. Nah, jadi silakan mereka. Ibu Rini menderita tumor batang otak ya Bu ya. Ya. Dan kemudian dampaknya itu tangan kanannya jadi bergetar kayak tremor gitu ya. Mungkin kita boleh lihat videonya. Goyang ya, goyang sekali. Seperti itu. Dan tadi ada mencoba untuk menulis karena ada kesulitan juga selama ini untuk menulis. Nah ini bisa dilihat ya. Tadi kami minta sebelum diterapi untuk mencoba menulis namanya Ibu. Bisa dilihat ya. Goyang ya, goyang ya. Dan 2 huruf aja udah nggak pengen nulis gitu. Pengen nulis ya. Ngerasain sih ya ininya ya. Nah mungkin sekarang kita bisa lihat ya setelah diterapi ya. Ya. Ini air Alphaspin. Wah, bisa pegang dengan stabil ya. Iya. Wow. Dahsyat. Tapi cukup lama. Cukup lama dipegang karena tadi begitu megang aja langsung dia getar ya. Oke, sekarang boleh Ibu coba untuk menulis Bu. Nama Ibu ya, bisa. Wow. Amazing. Tepuk tangan Wow. Ayo teman-teman kasih semangat, ini luar biasa Ibu Rini. Wow, bagus banget. Saya bersaksi sendiri melihat bahwa Ibu cuma tulis 2 huruf dan Ibu udah nggak mau nulis gitu ya. Tapi ini amazing sudah, hasilnya bagus banget Ibu, luar biasa. Teruskan di rumah ya Bu ya. Mungkin kita mau dengar, oh ya boleh. Apa rasanya ya Ibu ya? Iya, saya memang menderita tumor di kantong otak. Dokter memang kondisi memang harus operasi dan saya baru selesai operasi kemarin Agustus 2. Tapi memang operasi otak itu memang karena dia tumbuh di simpul tulang saraf. Ya. Jadi otomatis efeknya walaupun udah diangkat ada beberapa saraf yang memang udah mesti ya mungkin kalau dokter nggak ada obatnya. Iya, tapi amazing ya Bu. Tadi dengan Ibu sebelum dan Ibu setelah terapi Ibu merasakan sekali kan bedanya ya Bu ya. Dan bagaimana rasanya Bu? Happy banget dong? Alhamdulillah. Dan dilanjutin di rumah ya Bu. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa normal kembali ya. Oke, thank you. Nah, jadi seperti itu. Kita memang nggak lihat video prosesnya ya. Nanti Bapak Ibu bisa tanyakan orang yang mengundang prosesnya seperti apa gitu ya. Tapi gambarannya seperti ini. Karena itu kan prosesnya hanya 2 jam, kurang lebih 1,5 sampai 2 jam gitu ya. Nah, apa sih yang terjadi kok bisa cepat seperti itu gitu, relatif cepat gitu ya. Nah, jadi yang kita lakukan itu kita buat satu ruangan. Ya, ruangannya itu cukup besar gitu ya, dan di ujung-ujungnya itu bukan cuma 4 Alphaspin, tapi 16 gitu ya. Nah, jadi kan kebayang energinya tuh besar sekali gitu kan. Dan selain duduk di dalam area kuantum, teman-teman yang punya tantangan ini, tantangan kesehatan ya, itu ada yang dimasaj gitu ya dengan Alphaspin, terus juga ada yang direndam, nah juga minum Alphaspin, air Alphaspin gitu. Jadi ya tujuannya itu untuk melancarkan peredaran darahnya gitu ya. Nah, sebenarnya kan ini konsepnya seperti
apa namanya, seperti fisioterapi gitu. Jadi sebenarnya membuat syaraf-syaraf itu terbuka dan peredaran darahnya tuh lancar gitu kan. Nah, tapi saya mau cerita dulu perjalanan Mbak Rini ini ya. Jadi memang beliau ini gejala awalnya itu pusing, sering pusing, terus mual gitu ya, muntah-muntah, dan rasanya seperti gangguan pencernaan menurut beliau seperti itu. Nah, kemudian bulan Juli 2018 beliau divonis tumor batang otak. Kemudian diadakan operasi tahun Agustus 2019. Tapi sebelum operasi, dengan berkembangnya tumor ini, itu gangguannya terjadi tremor. Jadi di tangannya ya, tadi kan kita lihat bergetar seperti itu ya. Nah, sebelum dilakukan operasi memang Mbak Rini ini sempat juga terapi dengan Sinse. Jadi dengan minum obat herbal, harapannya itu nanti tumornya itu bisa mengecil atau melunak gitu ya, dan larut gitu ya. Dan Sinse-nya sendiri itu juga menyarankan untuk menghindari IMF. Jadi dinasihatin jangan sering-sering lah pakai handphone atau laptop gitu ya, semacam itu gitu kan. Nah, tapi itu ya mustahil ya, istilahnya, kenapa? Karena Mbak Rini ini kan juga ngantor gitu. Jadi ngantor terus ya sehari-hari memang harus di depan laptop seperti itu. Dan itu akhirnya yang membuat balapan gitu antara mau si tumornya itu tetap tumbuh gitu. Jadi saya pengobatannya itu jadi bisa kalah lah seperti itu, kurang lebih gitu. Nah, kemudian setelah dioperasi itu juga tremornya juga nggak langsung hilang. Jadi memang menurut dokter masih ada sangat sedikit, entah ukurannya berapa ya, itu karena posisinya di batang otak itu tidak bisa diambil semua gitu kan. Nah, dan itu tremornya masih ada. Jadi pada saat di terapi di ruang kuantum itu, dalam 2 jam terjadi perubahan yang signifikan gitu ya. Nah, seperti itu, Desi. Gitu. Jadi ya bersyukur sekali. Bersyukur banget ya. Siapa tadi? Mbak Rini. Mbak Rini. Dan sekarang perkembangannya yang terakhir saya dengar itu yang tadinya nggak bisa secara motorik, karena beliau juga tetap pakai Alpaspin ya setelah itu di rumah, dan udah bisa motong kuku gitu katanya. Untuk ya buat kita sih kelihatannya potong kuku gampang gitu ya, tapi untuk beliau yang mengalami challenge seperti ini ya tentunya nggak mudah gitu. Jadi seperti itu, Desi. Luar biasa. Aduh, bahagia rasanya mendengar ada perubahan yang luar biasa pada seorang Mbak Rini ya, Mbak Retno. Terima kasih loh Mbak Retno, menjadi perpanjangan tangan Tuhan loh Mbak. Karena Bapak Ibu, Bro and Sis, iya, mengalami challenge motorik terutama ya, itu merupakan sesuatu yang ya berat gitu ya. Saya tadi termes-emes ya melihat begitu kok cepat banget bekerjanya ya. Sampai ada perubahan dari yang itu berapa jam terapinya Mbak? 2 jam aja tadi? Ya, kurang lebih 2 jam. Oke. Bener-bener itu pakai berapa Alpaspin di sana itu? Iya, 16. Jadi 16 Alpaspin gitu kan. Jadi kan memang sangat membantu buat orang-orang yang, terutama kalau di sini yang kelihatan kan yang gangguan motorik ya. Gangguan motorik kan seperti misalnya orang yang susah berjalan karena pasca stroke, atau misalnya nggak bisa bergerak tangannya gitu kan. Nah itu kan secara motorik bisa kelihatan. Nah tapi kalau yang non motorik, misalnya kalau misalnya orang sakit jantung atau cancer gitu kan, itu kan nggak kelihatan kan, itu harus lihat tes darah gitu, tes dalamnya gitu kan. Nah jadi banyak banget kita lihat perubahan-perubahan orang-orang yang di terapi di sana itu mengalami perubahan yang signifikan. Memang ada pernah datang salah satu dokter fisioterapi gitu ya, dan beliau juga bilang ini luar biasa banget gitu. Misalnya kalau pasien-pasien saya untuk ada pernah waktu itu ada case dia pasca stroke gitu ya, yang tadinya tangannya gini nggak bisa angkat gitu ya. Nah terus begitu setelah di terapi dalam sekitar 2 jam dia bisa angkat tangannya seperti ini gitu. Nah menurut dokter itu kalau di dunia fisioterapi itu bisa memakan waktu kurang lebih 6 bulan bahkan lebih gitu ya. Nah jadi dengan adanya ini sebenarnya kan kita memfisioterapi sendiri gitu kan. Bayangin kalau kita harus pergi ke terapis gitu ya.
Apalagi dengan kondisi COVID ini agak susah untuk keluar gitu kan. Nah, itu kita bisa terapi sendiri. Gitu. Jadi sangat ngebantu, apalagi kalau kita taruh di pinggang gitu ya, kemana-mana kita bawa. Nah, itu sangat membantu. Jadi itu benar-benar terapinya dalam 24 jam. Gitu, Des. Oke, luar biasa. Mbak, tadi kan Mbak Retno bilang bisa membantu meningkatkan kadar oksigen ya. Nah, saat ini itu lagi ada istilah ya, mungkin Bro NC juga udah sering dengar ya tentang virus corona ini, yaitu happy hipoksia, Mbak. Nah, ini kira-kira bisa bantu banget kalau gitu ya. Karena benar-benar loh harus diwaspadai loh tentang saturasi oksigen itu. Iya, benar banget. Jadi kan kondisi hipoksia itu kan akhirnya pengaruh ke imun sistem kita ya, menurun gitu kan. Nah, padahal di kondisi COVID seperti ini itu sangat dibutuhkan imun tubuh kita gitu kan. Karena kan memang belum ada obatnya nih yang benar-benar pasti untuk sebagai obat gitu, dan obat itu kan biasanya hanya menghilangkan simptomnya aja, menghilangkan gejala gitu kan, tapi bukan menyembuhkan total gitu kan. Nah, berdasarkan pasien-pasien yang ada itu kan kebanyakan kan terapinya ya seperti itu gitu, dengan makan yang bergizi gitu kan, artinya tuh ditingkatkan imunitasnya gitu kan. Nah, dengan adanya Apaspin ini itu sangat ngebantu. Ngebantunya dari apa? Dari minum ya, dari minumnya kan kalau minum struktur molekilnya kecil, nah artinya kita penyerapan ke sel-sel kita kan lebih mudah gitu kan. Misalnya mendetoks kotoran-kotoran yang ada di tubuh kita, di pembuluh darah kita gitu kan, dan juga meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, jadi diharapkan dengan seperti ini tidak terjadi hipoksia. Nah, hipoksia kan bukan cuma di kondisi corona seperti ini ya, COVID seperti ini, tapi juga terutama orang-orang yang kanker gitu kan. Kanker itu kondisinya tuh sangat hipoksia gitu, jadi kekurangan oksigen, dan sel kanker itu senang hidup di kondisi seperti itu. Dan alat ini menariknya itu berlaku seumur hidup. Jadi kalau dilihat seperti ini ya, kelihatan nggak? Nah, ini alatnya seperti ini. Oke. Sebenarnya seperti parabola gitu. Nah, ini memang dibuat dari semacam semacam bahan kaca ya, semacam piraks gitu ya, itu yang tahan panas, dan ini dia berfungsi seumur hidup. Karena sebenarnya yang ini fungsinya tuh seperti parabola lah. Jadi ini kita lihat lingkaran-lingkaran ini, dia menangkap frekuensi energi dari alam gitu kan. Ibaratnya gini, Des. Ada TV kabel kan ya. TV kabel itu kan pakai parabola, ya kan? Nah, kalau menurut kamu kalau baca TV-nya itu tanpa parabola, gambarnya bagus nggak? Enggak. Gambar di TV-nya kan semutan ya, kabur-kabur gitu. Kenapa? Karena frekuensinya nggak pas. Gitu. Tapi dengan adanya alat ini, frekuensi gelombang yang ada di tubuh kita itu jadi harmonis dengan ada gelombang energi yang ada di alam ini. Gitu. Dan itu yang akhirnya membuat badan kita tuh jadi lebih baik gitu. Dan ya ini mungkin ada pertanyaan, gimana kalau pecah? Ya, nah ini kan kaca ya, emang bisa pecah gitu kan. Nah, memang sayang gitu ya kalau sampai pecah, makanya ini pakai pelindung. Nah, kalau pecahnya hanya belah, nah itu memang masih bisa dipakai untuk air minum, misalnya direndam gitu ya, atau kita taruh di toron air, nah itu dari satu keluarga bisa menikmati semua. Nah, tapi untuk fungsi yang membuat kuantum tadi, yang 4 itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena kan ini ya udah pecah, udah nggak misalnya urat-uratnya itu udah nggak nyatu lagi, gitu. Oke, luar biasa, Mbak Alpaspin, luar biasa ya, technical glass from Jerman ya. Aduh, Mbak Retno, sebenarnya masih banyak yang mau ditanyakan ya. Ini ilmunya Ibu satu ini emang harus diekspor, tapi ya nggak seru Mbak kalau dia bisa sekarang ya. Bro and Sis, nantikan di Natural Health Talk selanjutnya ya. Pasti ada informasi-informasi yang akan sangat menguntungkan buat kita semua. Oke, terima kasih banyak Mbak Retno. Ini benar-benar sama Desi. Jadi informasinya bagus banget Mbak. Gimana Mbak? Ya. Jadi tunggu-tungguan ya. Iya, jadi ya beruntung sekali saya tahu tentang alat ini gitu ya. Artinya saya juga ya kenal dari 2014 ya alat ini. Jadi tapi sebenarnya ini kan alat generasi
keduanya gitu, bukan kedua, maksudnya generasi tingginya. Ibaratnya tuh kayak iPad tuh ada iPad 1, ada iPad 10 gitu kan, jauh gitu kan. Artinya kan makin berkembang, dan ini saya udah kenal alat semacam ini ya, generasi sebelumnya tuh juga udah ada. Jadi dengan saya pelajari, saya rasakan gitu, dan saya pakaikan ke keluarga saya, itu sangat amat terbantu gitu. Artinya ini adalah sebagai investasi kesehatan buat kita dan keluarga, dan memproteksi kita dari terutama IMF ya gitu. Oke, jadi itu aja yang paparan saya hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Desi ya, Mbak Desi ya. Makasih banyak. Mbak Retno, sehat selalu ya Mbak Retno ya, sama keluarga ya. Ya, Bro and Sis, wow, bener banget ya. Tadi tentang radiasi sudah dijelaskan, dan sebenarnya sekali lagi itu adalah silent killer, gak terlihat loh ya, tapi dampaknya luar biasa ya. Jangan tunggu Anda sakit baru coba investasi di alat-alat yang bisa membuat Anda lebih bagus imunnya. Tapi saat inilah saat yang tepat. Bagaimana cara mendapatkan Alpasmin? Silakan tanya pada yang mengundang Anda ya, karena Anda harusnya berterima kasih sama yang mengundang Anda loh. Karena ini informasi ini luar biasa, mahal banget ya kan. Anak-anak di rumah kita harus kita proteksi dengan sebaik-baiknya. Keluarga, bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya deh. Pokoknya luar biasa. Promonya juga menarik-menarik ini ya. Jadi aduh, Mas Eka, luar biasa ini cara mendapatkan Alpasmin lu. Ya, beli 1 Alpasmin dapat gratis Vitomax. Nah, ini Vitomax ini luar biasa juga. Ini campuran dari apa namanya buah dan sayur ya. Silakan tanya lebih detail pada yang mengundang. Kemudian juga beli 1 Alpasmin ditambah dengan 3 Alpameta dan juga 3 set Vitomax, mendapatkan gratis 1 set Vitomax dan juga 1 botol Alpameta. Kemudian membeli 2 Alpasmin mendapat dan 3 botol Alpameta. Maaf, 3 botol Alpameta dan 3 set Vitomax, mendapatkan gratis 2 botol Alpameta dan 9 botol Vitomax. Kemudian juga membeli 2 Alpasmin, 1 Alpasmin besar dan 1 Alpasmin mini, itu mendapatkan 2 botol Alpameta dan juga 9 botol Vitomax. Oh ya, tadi tambah lagi ya, ada 3 botol Alpameta dan 3 set Vitomax. Wow, ada lagi nggak promonya nih? Ini tadi yang Pak Aksan bilang, taruh di pojok rumah ya. Ada 5 Alpasmin, Anda bisa mendapatkan gratis 2 botol Alpameta dan juga 8 botol Vitomax ya, serta 1 Alpasmin mini. Kemudian jika Anda membeli 4 Alpasmin dan 1 mini Alpasmin, Anda akan mendapatkan 2 botol Alpameta dan 8 botol Vitomax serta 1 Alpasmin mini lagi. Luar biasa. Pokoknya Bro and Sis, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, investasi kesehatan sangat penting untuk Anda pertimbangkan, karena jangan salah investasi loh. Kesehatan juga adalah harta paling berharga. Saya pernah mendapatkan sebuah kesempatan yang kedua, dan itu semua sangat terbantu sekali berkat produk-produk tadi. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi saya doakan, pikirkan yang terbaik, sehat dan bahagia selalu untuk kita semuanya ya. Dan jangan lama-lama ambil keputusan. Silakan tanya dengan lebih detail kepada yang mengundang. Saya Putu Desi Tuti, senang kembali bersama Anda pada malam hari ini. Terima kasih dan salam sehat buat kita semua. Selamat malam.